skripsi ya. Latihan skripsi bagi mahasiswa sehat semuanya ya. Halo, sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, Mbak Ida sudah bisa merekam ya? Oh, Ya, sudah. jadi di sini banyak sekali ya. Selain panitia sama dosen ada sekitar mungkin sekitar segitu ya 34 yang mengambil penelitian pengembangan. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana sih kita mau menuliskan penelitian pengembangan, bisa nggak PPT saya di share screen Mbak Panitia? Ya Mbak, sudah saya kirimkan filenya tadi. Mbak Tika. Sembari kita menunggu Mbak Tika untuk share screen, saya ingin diskusi sedikitlah kepada teman-teman semuanya di sini ya. Nah ini sudah masuk. Kenapa sih kalian memilih untuk model penelitian yang kalian gunakan adalah penelitian pengembangan? Kira-kira apa yang melandasi langkah atau pemikiran kalian ketika melakukan penelitian, memilih penelitian pengembangan? Ya, coba saya pengen dengar suaranya. Siapa ini ya? M. Alfiansah. Halo Mas M. Alfiansah. Ya silakan Mas Alfiansah. Sehat Mas? Alhamdulillah Pak. Oke, silakan Mas. Yang pertama itu karena dapat dosen pembimbingnya itu ya basicnya itu pengembangan Pak. Jadi milih penelitiannya itu tentang pengembangan Pak. Oh, karena dosennya ya, bukan karena kamu pengen mengembangkan sebuah media begitu? Iya awalnya begitu Pak. Cuman karena udah dapat dosennya basicnya pengembangan jadi pengembangan jadinya Pak. Oke, apa yang kamu kembangkan di skripsimu Mas Alfiansah? LKPD Pak. Oh, LKPD. Ya. Pakai model apa LKPD-nya? RML Pak. Oh, realistik matematik ya, bagus. Sudah mau pendadaran ya? Belum sempro Pak. Oh ya, maksud saya sudah mau drop ya. Oke ya. Semoga lancar Mas Alfiansah. Mbak Tika, share screen-nya yang full screen, yang slideshow. Dimatikan dulu. Benar, Pak. Nah. Coba Mbak Salsi, halo Mbak Salsi. Iya Pak, Kenapa Mbak penelitian pengembangan? sama kayak Alfian Pak, karena dapatnya dosen yang pengembangan terus jadinya pengembangan. Loh, siapa dosennya? Bu Andri Pak. Oh, Bu Andri menginginkan kalian mengembangkan sebuah produk, begitu? Iya, bikin ini Pak, bahan ajar. Bahan ajar, ya. Untuk anak ini ya, tuna apa? Stabilitas buat slow learner Pak. Oh, SL ya, oke ya, bagus itu. Ya. Nah, ada banyak alasan ya, tapi saya baru kali ini menjumpai alasan penelitian pengembangan karena dosennya menginginkan penelitian pengembangan ya. Kalian berubah tiba-tiba karena dosennya ya. Lanjut slide kedua Mbak Tika. Jadi kita di sini akan mengungkap atau mengupas lah ya banyak hal tentang penelitian pengembangan begitu. Saya memulai penelitian pengembangan dulu ketika melakukan atau menyelesaikan tesis saya. Tesis saya waktu itu adalah pengembangan media pembelajaran matematika dengan menggunakan Adobe Flash dengan pendekatan kontekstual CTL ya. Nah, jadi pengantar yang ingin saya berikan di sini pada kalian adalah mengapa sih kalian memilih penelitian dan pengembangan? Jadi ada dua mahasiswa tadi menyampaikan ternyata karena dosennya begitu ya, bukan karena ingin mengembangkan sebuah produk, saya ingin menguji validitas atau kelayakan dari sebuah media begitu. Yang kedua adalah manfaat apa sih yang kira-kira kita peroleh dari mengembangkan sebuah media?
Coba Mbak Salma. Mbak Salma. Halo. Nah, Saya, Pak. iya. Apa kira-kira manfaat ketika kita melakukan penelitian pengembangan sehingga mengembangkan atau berhasil mengembangkan sebuah media? Manfaat buat pribadi ya, Pak? Ya, boleh. Seenggaknya karena masih mahasiswa, jadi buat bekal besok loh Pak, kan kalau semuanya besok jadi guru, media-media kayak gitu diperlukan. Nah, mumpung masih bisa dibimbing, banyak pembimbing yang hebat di sini, jadi ya biar banyak ilmunya kayak gitu, gimana ya? Banyak ilmunya ya. Iya. Ya. Jadi salah satu keuntungan atau manfaat yang diperoleh ketika kita mengembangkan sebuah media adalah tentu saja yang pertama kita punya produk ya. Produk sebagai karya kita ya. Jadi kita punya karya atau legasi atau warisan yang bisa kita pakai ketika besok kita mengajar begitu. Saya tidak mengatakan penelitian yang lain jelek, tetapi ketika kita mengembangkan sebuah produk, kalian selain punya skripsinya, tetapi kalian juga punya produknya. Jadi ada minimal ada dua hal fisik yang kalian peroleh di sini. Yang pertama adalah skripsi kalian, yang kedua produknya. Dan produk ini bisa kalian manfaatkan atau lain manfaatkan ketika kalian mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memiliki sebuah produk, maka produk itu bisa kita akukan kepada Badan Cipta begitu ya, hak kekayaan intelektual. Nah, itu juga salah satu keuntungannya ketika kita punya produk. Yang mana produk itu memiliki atau terkait dengan diri kita. Nah, kalian sudah berhasil mengembangkan sebuah media yang sampai taraf paten atau sampai minimal hak cipta begitu, itu sudah luar biasa, apalagi untuk level mahasiswa begitu. Jadi salah satu keuntungannya adalah itu. Nah, saya kira kalau kita melihat kakak-kakak kelas kalian yang melakukan penelitian pengembangan, mayoritas ketika mereka ngajar ke sekolah, itu mereka akan tetap memakai, yang pertama tetap memakai media yang mereka gunakan itu, yang kedua mereka bisa lanjut ke media lain yang lebih rumit atau lebih spesifik lagi untuk pembelajaran di kelas. Itu keuntungannya saya kira. Jadi ketika nanti kita di sebuah sekolah, kita akan mengembangkan sebuah produk untuk kenaikan pangkat kita sebagai seorang guru, atau penelitian kita sebagai seorang guru juga tidak akan kesulitan begitu. Kenapa? Karena kita sudah punya dasarnya. Ketika kita S1 minimal kita sudah pernah tahu langkah-langkah apa yang kita butuhkan ketika kita akan mengembangkan sebuah media begitu. Nah, asumsi yang selama ini kita temui di tengah mahasiswa adalah bahwa penelitian pengembangan ini memakan waktu yang lama begitu ya. Pernah dengar mitos itu enggak, teman-teman? Jadi memang lama nggak sih, Pak? Nah, apakah betul lama? Jawabannya ada dua, bisa lama, bisa tidak begitu ya. Saya contohkan yang cepat dulu ya. Mohon maaf, saya punya mahasiswa namanya Nurul Hasanah Rastiwi begitu ya, yang angkatan kemarin dulu. Ya, mereka melakukan KKN alternatif, sama seperti kalian mungkin ya, KKN alternatif. Nah, KKN alternatif ini juga di samping mereka berhasil semprot begitu. Pertemuan ke-8 mereka sudah semprot begitu. Sehingga pada bulan Maret tahun selanjutnya, katakanlah besok berarti tahun 2021, mereka sudah pendadaran begitu. Jadi hanya memakan waktu tidak sampai 6 bulan mereka sudah selesai begitu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana kita harus mau, berusaha dan mampu untuk rajin begitu, mengembangkan sebuah produk. Karena ketika kita mengembangkan sebuah produk dan kita memiliki rasa malas begitu, aduh menunda-nunda sebuah pekerjaan, tidak hanya skripsi pengembangan ya, skripsi yang lain juga sama, maka dia akan efeknya akan lama begitu. Sehingga proses pembuatan penelitian pengembangannya juga akan memakan waktu lama. Biasanya itu yang terjadi. Ada mahasiswa yang melakukan penelitian pengembangan karena lebih dari 1 semester, misal 2 semester begitu. Sebetulnya kalau kita fokus pada materi yang diajarkan pada semester itu, insya Allah tidak akan memakan waktu lama begitu. Rata-rata pembuatan media pengembangan yang dilakukan oleh kakak kelas kalian itu tidak lebih daripada 2 bulan. Ya. Jadi ketika kita fokus mengembangkan sebuah media pembelajaran,
kurang dari 2 bulan biasanya media itu sudah selesai dan siap untuk dilakukan uji penilaian begitu. Ya kan tidak lama sebetulnya. Apalagi kalau mohon maaf kita bicara pembuatan LKPT ya. Saya kira kalian akan lebih mudah menyesuaikan gitu ya ketika membuat LKPT ya. Kalau dibandingkan dengan menggunakan sebuah software pembelajaran begitu. Nah, jadi saya kira mitos itu bisa kita patahkan bahwa penelitian pengembangan itu memakan waktu yang lama ya. Untuk anak skripsi ya, saya konteksnya di sini bicara untuk skripsi ya. Tetapi untuk bicara yang tingkatan penelitian pengembangan yang betul-betul R&D, apalagi kalau sudah bicara tentang model pengembangan yang digunakan oleh Borg and Gold, maka akan bisa lama sekali karena harus ada beberapa uji tahapan yang harus kita lalui. Begitu. Tapi kalau kita bicara struktur penelitian pengembangan yang untuk mahasiswa S1, insya Allah 6 bulan bisa selesai begitu. Karena tidak serumit dan tidak seribet yang pengembangan tahap selanjutnya begitu. Jadi yang namanya penelitian pengembangan itu memang kontinuitas ya, keberlangsungan. Sudah dikembangkan, sudah kita pasarkan begitu. Kok ada masukan dari masyarakat lagi? Oh ternyata ada bug atau kekurangan-kekurangan begitu. Nah kita perbaiki lagi. Maka itu yang dimaksud dengan revisi-revisi dari penelitian pengembangan. Maka yang namanya sebuah produk pasti tidak ada yang namanya kesempurnaan dari sebuah produk. Makanya ketika kita melakukan penelitian pengembangan, biasanya kita cut ketika menunjukkan definisi sudah baik atau sangat baik begitu. Supaya produk kita selesai untuk kita ujikan dan kita coba ujian pendadaran begitu. Slide selanjutnya Mbak Tika. Tujuan kenapa kita melakukan penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development, tentu saja yang pertama kita ingin menghasilkan sebuah produk ya, legasi atau warisan kita bahwa kita bisa membuat sebuah produk begitu. Dan produk itu harus teruji secara empiris ya, dalam artian betul-betul bisa kita ujikan di lapangan, di sekolah begitu. Kita bicara sekolah ya, karena kita jadi produk itu nanti akan kita uji kepada guru, kepada ahli materi, kepada ahli media maupun kepada peserta didik. Jadi betul-betul teruji seperti itu. Nah, teruji mereka menggunakannya serta memberikan revisi-revisi perbaikan itu tadi. Nah, untuk menguji supaya secara empiris teruji dengan baik, maka perlu ada kegiatan tahapan-tahapan. Yang mana tahapan-tahapan itu harus terdokumentasi dengan baik ya pada setiap tahapan pengembangan. Kita bicara 4D, maka setiap tahapan 4D juga harus dilakukan dengan baik, dokumentasinya juga baik. Dokumentasi tidak sekedar foto ya saja ya, ada banyak hal ya, catatan harian, begitu, observasi, pembelajaran dan sebagainya. Atau kalau kita bicara EDDA, maka semua tahapan EDDA juga dilakukan gitu. Nah, itu tujuan kenapa kita ingin melakukan penelitian pengembangan. Intinya adalah kita ingin menghasilkan sebuah produk begitu ya. Lanjut Mbak Tika. Nah, saya yakin di antara mayoritas teman-teman semua yang melakukan penelitian pengembangan, ini sudah mayoritas sampai bab 3 ya. Jadi kita bicara mulai dari bab 1 dulu, nanti saya akan mencoba menjelaskan sampai bab 5 ya. Sampai daftar pustaka, maaf. Struktur penulisannya bagaimana. Jadi yang teman-teman lihat di layar laptop kalian adalah struktur yang digunakan oleh FKIP untuk melakukan penelitian pengembangannya di buku panduan penelitian pengembangan. Saya kira teman-teman sudah memiliki hard copy-nya begitu. Yang pertama ketika kita melakukan pendahuluan, maka di situ kita harus punya yang namanya latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah berarti kita menceritakan kenapa sebuah sekolah atau sebuah peserta didik atau sebuah guru, seorang guru membutuhkan sebuah media untuk membantu proses pembelajaran yang mana alat bantu atau media itu tadi tujuan akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar. Ya. Kalau kita bicara hasil belajar, kalau bicara sikap tentu saja akan memperbaiki sikap dan selanjutnya begitu.
Ya, jadi ini kita konteksnya untuk skripsi ya kalian ya. Jadi latar belakang berarti semua masalah-masalah yang kalian temukan, kalian ceritakan begitu di latar belakang masalah. Kalau kita bicara piramid, tahu piramid ya teman-teman? Ya, tahu ya? Ya, kalau piramid kan seperti segitiga ya, tapi ketika piramid itu kita balik, maka ketika kita bicara tentang latar belakang masalah seperti piramid yang terbalik. Jadi kita mulai dari bicara yang umum terlebih dahulu, nanti lebih spesifik lagi kepada kenapa kalian memilih sebuah software ini atau kenapa memilih LKP ini untuk kalian kembangkan. Jadi misal kita bicara tentang matematika atau pendidikan secara umum di Indonesia. Sudah bicara pendidikan secara umum di Indonesia, kita bicara tentang pendidikan anak inklusi, bagaimana pelaksanaan seperti ini, selama ini begitu. Anak inklusi bagaimana belajar matematikanya begitu. Oh ternyata mereka memiliki kekurangan dalam hal perabaan, benda konkret dan sebagainya. Maka kita masuk di situ penjelasan tentang media yang kira-kira bisa kita gunakan untuk anak berkebutuhan khusus itu tadi. Nah, itu contohnya ya. Kalau sudah spesifik itu dari hal-hal yang umum kepada spesifik, maka akan lebih mengerucut. Jadi lebih gampang kita memetakan masalah-masalah yang kita temui begitu. Nah, kalau kalian sudah memiliki latar belakang masalah, maka kita lanjut ke identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah berarti semua masalah-masalah yang kalian temukan di latar belakang masalah. Ya, kurangnya penggunaan media pembelajaran oleh guru ya, rendahnya hasil belajar siswa ya. Nah, itu contoh masalah-masalah yang kalian temui di latar belakang. Jadi misal di latar belakang kita memiliki 10 masalah begitu. Ada rendahnya hasil belajar, kurangnya pengetahuan guru dalam penggunaan media, jarangnya lab komputer digunakan, siswa terbiasa menggunakan Android tetapi belum terbiasa sebagai media pembelajaran gitu. Dan sebagainya dan sebagainya, itu namanya identifikasi masalah. Identifikasi, saya ulangi lagi, jadi yang namanya identifikasi masalah berarti semua masalah-masalah yang kita temui di latar belakang masalah. Begitu ya. Nanti kalau kalian mau bertanya langsung bicara saja ya. Mas Alfiansyah sudah ngantuk belum? Selanjutnya, kalau kita sudah memetakan masalah-masalah melalui identifikasi masalah itu tadi, sekarang kita akan mengerucut dari banyaknya sekian masalah itu, mana yang kira-kira akan kita coba pecahkan dengan menggunakan solusi penggunaan media kita atau pengembangan media pembelajaran kita. Itu namanya batasan masalah. Ya, masalahnya banyak tadi, maka kita fokus mengerucut misal pada bagaimana sih mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan LKPT berpendekatan RME, ya, misal seperti itu. Jadi inti batasan masalah kita membatasi identifikasi masalah yang sedemikian banyaknya supaya lebih mengerucut masalah apa yang mau kita pecahkan. Nah, kalau kita sudah punya batasan masalah, maka kita bisa lari kepada rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri merupakan kalimat tanya yang mengenai atau memecahkan yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi bagaimana, mengapa, apakah, biasanya selalu diawali kata-kata itu. Ya. Kalau penelitian pengembangan biasanya adalah bagaimana mengembangkan sebuah produk. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan produk. Begitu. Biasanya dua itu tadi. Yang sering kita jumpai adalah itu tadi. Bagaimana mengembangkan LKPD matematika dengan pendekatan RME pada siswa SMP kelas 7. Yang kedua sudah berhasil mengembangkan, rumusan masalah keduanya adalah bagaimana kelayakan media pembelajaran LKPD dengan pendekatan RME matematika pada siswa kelas 7. Nah, itu contohnya. Ya. Itu rumusan masalah ya. Lalu yang kita punya tujuan pengembangan ya. Tujuan pengembangan biasanya merubah rumusan masalah menjadi sebuah pernyataan. Kalau rumusan masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuan pengembangan kita rubah menjadi pernyataan ya. Kalau
kalau rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan, maka tujuan pengembangannya menjadi untuk mengembangkan. Gitu. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan. Nah, biasanya seperti itu yang dilakukan. Ya. Jadi kita ingin mengetahui, yang pertama mengembangkan, yang kedua adalah mengetahui kelayakannya. Hasil dari validasi atau penilaian uji materi maupun uji ahli media maupun respon peserta didik. Nah, itu tadi. Kalau kita sudah tujuan pengembangan, maka selanjutnya adalah kita punya spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, kesalahan yang terjadi yang umum kita temui ketika mahasiswa menuliskan spesifikasi produk yang dikembangkan itu masih secara umum. Tulisannya biasanya seperti ini ya, contoh punya Mas Alfiansah. Produk yang akan kita kembangkan adalah sebuah LKPD dengan pendekatan RME untuk peserta didik, SMP, siswa kelas 7. Nah, itu biasanya hanya seperti itu saja. Masih umum. Ya. Tetapi belum mengerucut kepada LKPD-nya bagaimana, memuat apa saja, langkah-langkah RME-nya bagaimana, begitu. Kalau kita bicara Android, maka ya berarti Android minimal sistem berapa. Ya, OS-nya sistem berapa, RAM-nya minimal berapa, kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan berapa. Nah, itu akan lebih spesifik jadi. Kalau LKPD berarti ukuran kertas yang digunakan apa, software yang akan kita gunakan untuk membantu pengembangan apa. Nah, itu akan lebih spesifik. Jadi produk yang akan kita kembangkan jelas begitu, tidak secara umum. Ya. Lebih mengerucut lagi pada produk yang akan kita kembangkan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang ke G adalah manfaat pengembangannya. Manfaat pengembangan berarti ketika kita mengembangkan sebuah produk, manfaatnya itu apa? Yang pertama bagi kita, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi guru, yang keempat bagi sekolah. Begitu. Bagi kita berarti kita memiliki sebuah produk ya. Bagi siswa berarti membantu siswa untuk belajar materi apa begitu. Bagi guru berarti sebagai sebuah media atau alternatif pembelajaran begitu. Itu ya contohnya. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Jadi nanti biasanya di penelitian pengembangan ada asumsi dan keterbatasan pengembangan. Jadi istinya adalah keterbatasan apa yang kita temukan ketika mengembangkan sebuah produk ini tadi ya. Jadi materi kita hanya cukup sampai pada katakanlah KD2 atau KD3, tidak sampai akhir. Tidak sampai menguji efektivitasnya, hanya untuk mengetahui kelayakan saja. Nah, misal seperti itu. Bab 1 selesai gitu ya. Ini saya kira kalian sudah tahu lah. Cuman pura-pura saja tidak tahu. Karena apa yang saya sampaikan juga pasti sudah disampaikan oleh dosen Metopen. Ya enggak? Atau sudah lupa ya? Mas David sudah lupa? Masih ingat, Pak. Oh, masih ingat. Dulu di Metopen sudah dapat kan ya penelitian pengembangan? Baru gambar secara umum, Mbak, kalau Metopen. Oke. Ya. Yakin David dengar. Apa Mbak Salma bisik-bisik? Ya, Mbak Tika lanjut lagi. Sudah pada makan belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, Belum. saya juga belum. Acara jam 8. Belum makan dulu. Makan dulu aja gimana? Ini nggak ada snacknya. Iya, nggak ada snacknya ini. Konsumsinya mana ini, Pak? Konsumsi mana ini konsumsinya ini, Pak? Konsumsinya virtual ya. Wow, David bicara konsumsi langsung muncul wajahnya. Rahmat Hidayat, halo Rahmat Hidayat. Halo, Pak. Oh, alhamdulillah. Motornya baru ya? Baru second, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Si boy anak jalanan. Nah. Selanjutnya kita bicara bab 2 yaitu kajian pustaka ini tadi ya. Yang pertama kajian pustaka bab 2 itu biasanya hanya ada 4 ya, bukan biasanya. Aturannya ini yang di FKIP ada 4. Yang pertama kajian penelitian yang relevan, kajian teori, kerangka pikir, pertanyaan, penelitian gitu.
Apa itu kajian penelitian yang relevan? Saya mau nanya biar nggak ngantuk Dia Roidotul Aishi. Halo Mbak Dia, KKN ya? Risma Ya, Terima Pak. Warni. Ya Mbak Dia, gimana Mbak Dia? Sudah sampai bab berapa? Ya, baru sampai bab 2, Pak. Oh, bab 2. Sudah menyusun kajian penelitian yang relevan? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira apa itu Mbak menurutmu kajian penelitian yang relevan? Kajian penelitian yang relevan itu dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan oleh beberapa yang sudah diteliti oleh orang-orang gitu, Pak. Iya. Oke ya. Jadi terima kasih Mbak Dia Rodatul Aisy. Jadi penelitian yang relevan berarti kaitannya penelitian yang akan kita coba selesaikan masalahnya dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Yang mana itu relevan dengan keberlangsungan mereka dengan penelitian kita ya. Yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa biasanya yang pertama adalah begini. Mereka mengambil sama plek judulnya dengan penelitian kita, hanya berbeda pada katakanlah yang lucu malah berbeda di ininya, mata pelajarannya. Yang satu kita matematika, yang sana IPS begitu. Padahal seharusnya bisalah kita mencari penelitian yang relevan dengan pengembangan media itu, tetapi untuk mata pelajaran matematika begitu. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya adalah ketika kita menuliskan penelitian yang relevan, hanya menuliskan hasilnya saja. Gitu. Bahwa media ini berhasil atau layak untuk diuji cobakan mahasiswa. Begitu. Mereka tidak mengungkap apa sih relevansinya dengan media yang akan kita kembangkan. Persamaannya apa dengan yang kita kembangkan. Jangan-jangan tidak ada persamaannya kok kita jadikan relevan. Gitu. Kan sebuah hal yang mustahil begitu. Yang kedua adalah perbedaannya apa dengan punya kita ya. Jadi harus ada perbedaannya ya, baik dari sudut pandang materi atau dari sudut pandang subjeknya begitu. Saya belum melihat di panduan ada berapa minimal acuan yang bisa kita jadikan penelitian yang relevan gitu. Tetapi biasanya yang diminta oleh dosen, kalau saya pribadi begitu, minimal itu 3 acuan begitu yang akan dijadikan penelitian yang relevan gitu. Saya kira kalian gampang ya mencari penelitian yang relevan ini tadi. Kalian bisa mencari di sinta2.ristekdikti begitu atau ke Google Scholar itu tadi. Gampang mencari di sana ya yang kaitannya dengan penelitian kalian gitu. Saya kira tahap kajian penelitian yang relevan ini bukan suatu tahap yang susah begitu. Biasanya maksimal hanya 2 halaman ini tadi. Yang kedua adalah kajian teori begitu. Hal jamak yang sering dilakukan oleh mahasiswa, bukan kalian ya, kakak kelas kalian, itu adalah mereka menulis sebuah kajian teori dulu, baru kemudian mencari bukunya. Kira-kira betul nggak seperti itu? Salah, Pak. Wah, sudah tahu ya, salah itu ya. Jamak ditemui seperti itu. Jadi mereka menulis dulu dari skripsi-skripsi yang relevan itu tadi, ya 5 skripsi dijejer, ditulis begitu. Sudah selesai baru mencari jurnalnya, baru mencari artikelnya, baru mencari bukunya, mencari proceedingnya dan sebagainya. Padahal itu hal yang keliru ya. Baru mereka menuliskan di daftar pustaka. Harusnya kita mencari sumber-sumber buku yang sesuai dengan teori yang akan kita gunakan. Kalau Mas Alfiansyah tadi bicara dari fase dengan kita masalah teori. Kalau misalnya ini pengembangan media KPT dengan minimal kajian teori, penulisannya di situ yang pertama adalah LKPT-nya. LKPT definisi jurnal-jurnal kalian tulis di situ RME adalah ini begitu.
Selanjutnya pokok bahasanya tadi. Kalian ngomongin pokok bahasan tentang bilangan tadi ya. Maka sesuai kurikulum yang kalian gunakan atau yang digunakan di sekolah, bilangan adalah apa-apa gitu dijelaskan di situ. Hal jamak juga yang kita temui dalam teori biasanya adalah ketika kita menuliskan definisi, kita tidak menyimpulkan atau memparafrasekan menurut pandangan kita, ya kan? Matematika menurut ini Herman Hidayat adalah ini, ilmu hitung ya. Matematika menurut ini apalagi? Matematika menurut satu lagi apalagi. Nah, dari 3 pendapat itu kan kita bisa ambil kesimpulan. Biasanya itu terlupa oleh mahasiswa. Nah, saya harap kalian tidak melupakan itu ya, mengambil kesimpulan dari definisi-definisi itu tadi. Yang jamak ditemui di mahasiswa juga adalah mereka juga lupa menaruh materi itu tadi. Bilangannya tidak dibahas di situ. Nah, begitu. Yang mau diajarkan di sana tuh bilangan yang seperti apa, KD berapa, begitu. Tujuan pembelajarannya apa, kompetensi dasar yang minimal dikuasai apa. Nah, biasanya lepas itu, lupa begitu. Nah, itu bicara tentang kajian teori. Nah, selanjutnya kerangka berpikir ya. Sesuai namanya berarti ini rangka ya, kerangka. Berpikir kalian itu bagaimana. Jadi yang namanya kerangka berpikir adalah betul-betul tulisan kalian, ide kalian, pemikiran kalian yang dituangkan dalam bentuk tulisan mengenai bagaimana kita akan berusaha mengembangkan sebuah produk ini sehingga produk ini akan bisa membantu atau meningkatkan hasil belajar atau teruji kelayakannya begitu. Nah, tidak ada acuan di situ, tidak ada referensi di situ ya, tidak ada sumber pustaka di situ, tidak ada tabel di situ. Betul-betul olah kata kalian sendiri. Gitu. Your internet connection is unstable. Masih kedengeran ya suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau menyapa biar nggak ngantuk. Hanifah Zafira, halo? Iya, Pak. Oh, kirain ngantuk kamu. Sampai mana, Mbak? Sampai apanya, Pak? Oh, suaranya ngantuk ini. Skripsinya? Iya, Alhamdulillah udah sampai bab 3, Pak. Oh, udah sampai bab 3. Selamat ya. Alhamdulillah. Di sini ada yang sudah semprot belum? Halo? Belum ada yang semprot ini? Oh, Mbak Risma sudah itu. Halo Risma Trimawarni. Iya, Pak. Sudah semprot kan? Alhamdulillah, Pak, Sudah. Bagaimana kesannya semprot? Menarik kan? Kurang greget, Kurang Pak. greget. Karena nggak ketemu langsung. Karena kayak nggak ada presentasinya sih, Pak. Oh gitu ya. Nanti saya bilang ke pengujimu, Mbak Risma pengen presentasi, Pak. Sama Pak Parman kan ya? Sama ya revisinya supaya presentasi lagi kan bisa. Pak udah di ACC. Oh udah di ACC ya sudah. Nah itu contoh yang sudah semprot kan, nggak lama kan? Ternyata hanya 7 minggu saja kita sudah berhasil membuat apa namanya proposal penelitian pengembangan. Ya. Yang terakhir adalah pertanyaan penelitian, ya pertanyaan penelitian. Coba saya ingin tanya yang sudah semprot inilah, Mbak Risma, apa bedanya rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian? Rumusan masalahnya ya, Pak? Iya, sama pertanyaan penelitian. Bedanya lebih ke apa ya? Apa, kalau rumusan masalah itu masih umumnya sih,
deh lebih detail. Lebih detail ya. Lebih detail Oh. sama lebih, iya lebih detail. Ini ada Risa nih. Risa Fitrian Boy. Risalatul, Pak. Oh, Risalatul Hasanah. Coba Risalatul Hasanah. Ya, Pak. Aduh, suaranya ngantuk. Yang semangat, Mbak. Apa Mbak Risalatul bedanya rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian? Kalau sepaham saya itu kalau pertanyaan penelitian itu diturunkan dari rumusan masalah. Luar biasa. Nah, udah dijawab langsung bilang, nah itu dia ya. Kesalahan yang, ya makasih Mbak Risa, yang jamak kita temui ketika menuliskan rumusan masalah adalah rumusan masalah sama plek dengan pertanyaan penelitian. Jadi mengcopy paste rumusan masalah lalu dipindahkan ke pertanyaan penelitian. Padahal itu belum tepat ya. Jadi yang namanya pertanyaan penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan spesifik ya yang terkait dengan rumusan masalah. Mana ya pertanyaan penelitian? Iya, jadi lebih detail begitu Mbak Salma. Iya. Contohnya begini ya, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran matematika dalam bentuk LKPD, materi bangun ruang dengan pendekatan RME, misal seperti itu ya. Pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana mengembangkan, yang pertama mungkin caranya adalah bagaimana cara kita mendesain sebuah produk. Ya, cara kita mendesain sebuah produk kan kita bisa membuat dengan menggunakan flowchart, ya, atau coret-coretan tangan berbentuk itu apa namanya tabel itu tadi. Yang kedua, bagaimana validasi bagaimana membuat validasi desain produknya, ya. Lembar validasinya ya, baik angket, ahli materi, angket media dan sebagainya. Terus yang ketiga, misal bagaimana cara kita merevisi sebuah produk. Nah, sudah dapat masukan, bagaimana sih kita merevisinya, apa saja yang kita lakukan. Nah, itu termasuk pertanyaan penelitian. Ya. Selanjutnya pertanyaan penelitian yang kedua hubungannya dengan bagaimana bagaimana media pembelajaran itu adalah pertanyaan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua apa tadi? Yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran itu tadi. Nah itu ya. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sama antara pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah. Ya, memang itu berkaitan, tetapi itu bukan suatu hal yang sama. Itu dua hal yang berbeda. Nanti ketika kalian ujian dengan Pak Parman, kok menjawab pertanyaan penelitian sama dengan rumusan masalah, kalian akan diberi analogi seperti ini. Kalian tahu rumah? Rumah ya. Tahu. Rumah itu adalah sebuah rumusan masalah begitu ya. Spesifik daripada rumah ada ruang kamar tidur begitu ya. Kamar apa itu tadi? Kamar mandi dan sebagainya. Nah, spesifik detail-detailnya di dalam rumah itu adalah rumusan pertanyaan penelitian begitu. Kalau di dalam rumah isinya kamar-kamar itu adalah sebuah rumusan masalah, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dekorasi kamarnya, bagaimana penempatan posisi kasurnya, bagaimana penempatan lukisan jam dindingnya, adakah foto di dalam kamar itu. Nah, itu contohnya. Bagaimana lemarinya, apakah ada spring bed di sana. Nah, itu contoh pertanyaan penelitian. Ya, jika rumusan masalahnya adalah kamar A, kamar B, kamar C, kamar D, begitu. Bisa ya membedakan ya? Oke. Bisa. Ini masih slide berapa ini ya? Saya punya 26 atau 28 slide seingat 27 slide. Oh, kelihatan tuh dari situ. Tadi dibaca di awal, Pak. Oh iya. Itu kamu mirip saya. Jadi ketika ada orang presentasi, saya selalu melihat jumlah slide yang akan dipresentasikan. Betul, biar tahu lama Nah, betul. enggaknya, Jadi kita akan tahu dia nih mau ngomong seberapa lama, berapa cepat begitu. Ya, jadi ketika ada orang presentasi,
hal pertama yang harus kalian lihat itu bukan slide pertama, bukan, tetapi total slide yang ada di pojok kiri bawah. Jadi nanti kalian bisa mengasumsikan ini presentasi akan berapa lama selesainya. Ya, itu tips supaya kita nggak bosan. Lanjut Mbak Tika. Nah, saya kira kalian sudah sampai tahap ini ya. Bab 3, metode penelitian ya. Ada ABC. Nanti saya akan jelaskan secara lebih terperinci melalui slide selanjutnya. Yang pertama ada model pengembangan, prosedur pengembangan, maupun uji coba produk. Gitu. Lanjut saja Mbak Tika, slide selanjutnya karena lebih terperinci ya. Kita sudah selesai menyusun bab 2, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mulai kerjakan bab 3. Nah, yang kita gunakan tentu saja adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi kita akan mengembangkan sebuah produk begitu. Yang mana ketika kita mengembangkan sebuah produk ini, ujung akhirnya, finalnya adalah mengetahui baik seperti sudah tadi saya sampaikan di atas, daripada penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan sebuah produk begitu ya. Kalau kalian bisa sampai pada taraf menguji keefektifan produk itu, maka itu akan luar biasa begitu. Tetapi yang selama ini terjadi ketika kita menyelesaikan skripsi S1 itu hanya sampai pada taraf menghasilkan produk praktis. Itu tadi. Ya, sampai pada tahap praktis itu tadi. Valid praktis ya. Kalau Pak Parman selalu menyampaikan 3, valid, praktis, sama efektif. Ya. Efektivitasnya untuk anak S1 biasanya tidak kita gunakan. Dulu ketika saya menulis tesis, efektivitas yang saya gunakan untuk mengukur sikap siswa pada matematika dan ICT. Nah, bedanya seperti itu. Kalau S1 mungkin hanya sampai produk, yang kedua lanjut lagi penelitian pengembangannya menguji efektivitasannya. Begitu. Produk yang sudah kalian kembangkan itu tadi. Jadi ini bukan untuk menguji teori ya, tapi untuk mengembangkan sebuah produk ya, menghasilkan sebuah produk tertentu. Ya. Itu model pengembangannya ya. Jadi model pengembangannya tentu saja adalah penelitian dan pengembangan ini tadi. Nah, kalau sudah punya penelitian dan pengembangan, nanti kita akan bicara prosedur pengembangan. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, prosedur pengembangan ini ada berapa macam? Waduh, tulisannya sedikit kayak gini. Oh, nah. Yang jamak kita temui di anak-anak mahasiswa pendidikan matematika itu adalah yang pertama ini, ADDA ya. Punya Mbak Salma, Mbak ADDA atau 4D? ADDA. Oke, punya Mbak Risma? Sama, Pak. ADDA. Oh, sama. Halo? Halo, Pak. Ini yang ngomong siapa sih? Nggak ada ininya. Pramudita, Pak. Pramudita atau Pramudita? Gimana, Pak? Yang ngomong siapa tadi? Kamu ya? Kamu pakai apa? Iya, Pak. Pakai Adi, Pak. IDE ya, oke. Mesti pakai bukunya Tegeh. Bukan, Pak. Coba yang lain saya tanya. Eka Kevin Al-Ghifari. Pakai prosedur pengembangan apa? Kevin ngantuk seperti biasa ketika bimbingan juga ngantuk. Oke ya. Jadi ada beberapa pengembangan begitu. Ada ADDA, analisis, desain, development, implementasi, sama evaluasi. Kalau enggak kita punya 4D ya. Define, design, develop, disseminate. Sebetulnya hampir mirip ya. Kalau di 4D yang namanya develop itu pengembangan ya. Kalau di ADDA pengembangan sama implementasi itu dipisah. Tapi kalau di 4D develop pengembangan ya berarti kita mengembangkan dan juga kita development and implementasinya itu join, digabung begitu. Ya.
Yang kedua, kalau di 4D ada diseminasi di ya, kalau enggak Borg and Goal ini tadi ya. Kalau Borg and Goal lebih rumit lagi ya, karena nanti aja kelas kecil, kelas besar, dan sebagainya. Nah, yang jamak kita temui adalah EDDA sama 4D ini nanti. Lanjut Mbak Tika. Ini contoh daripada bagan tentang pengembangan, prosedur pengembangan EDDA ya. Jadi yang pertama, langkah pertama kita melakukan analisis ya. Yang kedua, habis dari analisis kita desain. Analisis ini juga mungkin ada saja revisi. Jadi yang seperti tadi saya bilang di awal, yang namanya penelitian pengembangan, kemungkinan selalu ada revisi saja dari tiap pergerakan atau tiap pengembangan prosedur atau tiap langkah pengembangan. Begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita mempunyai sebuah produk final akhir, nanti pasti biasanya ketika kita praktekkan atau kita gunakan di kemudian hari, mungkin saja ada revisi-revisi itu tadi. Jadi makanya di sini di Robert Marley Branch ini dia selalu menuliskan revisinya ya. Jadi di analisis mungkin juga ada revisi, habis direvisi terus didesain, terus dikembangkan, terus diimplementasikan. Nah, semua tahapan ini selalu ada tahapan namanya evaluasi yang saling terkait. Analisis dievaluasi, desainnya kita evaluasi lagi, prosedur atau langkah pengembangannya, pembuatan medianya juga dievaluasi, implementasi kepada kelasnya juga dievaluasi. Begitu. Ini 4D. Nah, sebetulnya grafiknya lebih bagiannya ringkas seperti ini ya. Berbeda ketika kita ke grafik selanjutnya yaitu prosedur pengembangan 4D. Coba Mbak Tika kita buka selanjutnya. Wah, kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini contohnya ya. Yang ya, seperti sudah saya jelaskan di awal itu tadi, perbedaan antara 4D sama EDDA. Ya, jadi development sama implementasinya kalau di sini tuh digabung, hanya di pengembangan di development saja. Nah, selanjutnya yang membedakan kedua adalah diseminasinya ya. Jadi diseminasikan atau diseminarkan atau dijelaskan kepada khalayak umum, guru atau masyarakat begitu. Dipasarkan. Nah, ini di sini di tahap yang terakhir ya, diseminasi begitu. Makanya prosedur pengembangan 4D ini untuk anak pendidikan matematika khususnya itu jarang digunakan ya. Mereka biasanya menggunakan prosedur pengembangan EDDA itu tadi. Ya. Karena tidak melakukan langkah diseminasinya itu tadi. Ya. Tapi tahapan langkah kita melakukan analisis awal, kita melakukan validasi ahli materi, kita melakukan pengembangan, kita melakukan revisi, itu sama sebetulnya. Ya. Tujuannya juga sama, tujuannya sama. Ya. Apa itu tujuannya? Tentu saja masing-masing 4D maupun EDDA ingin menghasilkan sebuah produk yang baik begitu. Nah. Contoh. Slide selanjutnya, Mbak. Ini yang garis kuning-kuning nggak bisa hilang, Mbak ini. Please move this window away from the search application. Ya Pak, itu hilang. Gimana ya sekarang? Ya udah nggak apa. Nah ini udah nggak ada. Tahu Pak itu. Nanti muncul lagi ya. Muncul lagi ya. Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting tulisannya bisa kebaca. Ya analisis ya tadi yang kita ngomongin EDDA dulu ya. Hanya kan tadi analisisnya. Analisis yang pertama adalah analisis biasanya yang dilakukan adalah analisis pendahuluan. Ya. Analisis pendahuluan ini meliputi studi pustaka ya. Jadi kita mau mengkaji
mengembangkan sebuah media, tentu kita tidak terlepas dari studi pustaka. Jadi kita melihat penelitian yang relevan, penelitian yang sudah dikembangkan, sama teori-teori yang terkait dengan tema kita. RME, ya berarti kita mengkaji teori tentang RME, tentang dasarnya, begitu. Ya, kalau kita mau mencari tentang contextual teaching and learning, CTL, maka juga teori-teori tentang CTL. Ya, begitu. Jadi tidak terlepas yang namanya analisis pendahuluan ini tidak terlepas dari studi pustaka itu tadi. Yang kedua adalah analisis kebutuhan ya. Betul nggak sih kita mengembangkan sebuah media LKPD ini siswa butuh nggak? Jangan-jangan ini hanya bentuk keegoisan kita yang ingin membuat sebuah media. Jangan sampai seperti itu. Kita membuat ini ternyata sekolah atau guru atau siswa itu tidak membutuhkan itu tadi. Makanya yang namanya sebuah penelitian pengembangan itu selalu berangkat daripada analisis kebutuhan. Betul nggak siswa butuh ini? Betul nggak guru butuh alat bantu untuk pembelajarannya begitu? Nah, yang kedua selain analisis kebutuhan dari sudut pandang siswa, juga dari sudut pandang programnya, karakteristik programnya. Untuk apa kita membuat sebuah program yang wah, produk yang wah, ternyata di sekolah itu tidak bisa dipakai ya. Untuk apa kita membuat sebuah program Android untuk pengembangan, tetapi di sekolah tempat yang kita tuju, solusi permasalahannya, mereka tidak terbiasa dengan menggunakan Android atau mereka tidak memiliki HP sama sekali. Nah, itu kan sebuah hal yang kontradiktif begitu. Ya. Sehingga ketika kita membuat analisis kebutuhan, maka tolong perhatikan kebutuhan apa saja yang kira-kira bisa atau digunakan memenuhi, menyelesaikan permasalahan yang kita di sekolah itu tadi ya. Itu analisis kebutuhannya ya. Bisa juga analisis seperti tadi selain program, karakteristik program juga ada analisis situasinya, kondisi sekolahnya ya. Jadi memang ketika kita melakukan penelitian kita harus observasi langsung ya kepada sekolah itu. Bagaimana sih proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan itu tadi ya. Jadi ada 3, yang pertama adalah analisis situasi atau analisis kebutuhan, yang kedua analisis situasi ya, yang ketiga adalah analisis teknologi atau karakteristik program itu tadi. Ya. Kita idealisme mau membuat sebuah program dengan menggunakan Unity katakanlah seperti itu, atau AR, Augmented Reality, begitu. Tetapi kok kemampuan peneliti terbatas dan kebutuhan pengembangan terhadap kebutuhan pengembangan medianya terbatas, maka ya tidak usah idealis begitu ya, sesuai kebutuhan saja begitu. Semampu kita sebagai seorang peneliti pengembangan begitu. Itu ya. Jadi, nah studi lapangan ini adalah analisis situasi tadi. Nah, selanjutnya sesudah analisis pendahuluan, Mbak Tika. Slide selanjutnya, Mbak Tika. Nah, desain ya. Ini saya gabungkan ya. Design and develop ya. Ya, kalau kita bicara skripsi anak S1, maka kita tentukanlah standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, indikator, tujuan pembelajarannya apa, begitu. Nah, kalau kita sudah punya peta desainnya, standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, buku rujukannya juga jangan lupa ya, yang terkait dengan materi yang akan kita jadikan acuan apa, maka kita sudah bisa menentukan kira-kira gambaran media kita itu akan seperti apa, begitu. Nah, jadi sudah punya KIKD-nya, lalu kita buat medianya ya, coret-coretannya terlebih dahulu dalam bentuk desain, yang isinya adalah materi ajar, terus kita buat instrumen penilaiannya bagaimana, mulai dari siswa, guru, peserta, siswa, peserta didik, media, maupun materinya itu tadi. Nah, tahapan paling lama ketika kita melakukan penelitian pengembangan itu tadi, sudah saya bilang tadi adalah ini desain dan pengembangannya ini tadi ya. Kita mendesain bagaimana seperti ini, bentuk template ya umum seperti itu. Biasanya nanti ada perubahan di tengah jalan. Dari mana? Dari masukan-masukan siswa atau guru maupun ahli-ahli yang lain. Nah, begitu.
Jadi yang namanya seperti sudah saya sampaikan, yang namanya desainnya pasti selalu ada revisi. Ya. Menurut saya hal yang mustahil begitu ketika kita mengembangkan sebuah produk kok langsung di ACC begitu. Saya kira jarang sekali. Pasti ada hal yang perlu direvisi. Ya, begitu. Di laptop saya ada namanya Sukaji. Halo Mas Sukaji. Ya Pak. Alhamdulillah. Mana fotonya kok saya nggak lihat ini Sukaji? Lagi makan mayones ya? Enggak Pak. Oh enggak ya sudah. Sehat ya Mas Sukaji ya, Alhamdulillah. Pak. Sampai mana Mas Sukaji? Bab 3 Pak. Bab 3 ya. Bentar lagi itu ya ujian semprot ya. Sudah ada revisi Pak. Iya, enggak apa-apa. Jadi yang namanya revisi adalah bagian daripada penelitian pengembangan. Jadi setiap proses daripada penelitian, apapun itu, pasti ada revisi dan kita nikmati saja ya. Begitu Mas Sukaji ya. Saya selalu teringat dengan Mas Sukaji, entah kenapa. Yang dibuka sini Pak. Ya, itu desain dan pengembangan ya. Habis desain dan pengembangan, maka kita punya implementasi ya. Coba dibuka slide selanjutnya, Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Ya, Mbak Tika yang ngantuk. Ya, ini implementasi dan evaluasinya. Iya, sudah nampak di sini. Mohon maaf ya. Nah, ini. Sudah saya sampaikan berulang kali ya tadi di depan bahwa implementasi dan evaluasi kita jadikan satu di sini ya. Jadi implementasi kita terapkan kepada ahli bidang materi ya. Karena kita matematika maka kita cari siapalah yang ahli bidang materi matematika sama ahli bidang media begitu. Itu untuk uji pengembangan terbatasnya ya. Jadi sesudah kita punya desain itu kita kembangkan, coret-coretan itu atau flowchart itu, bagian itu kita desain, lalu kita selesai, lalu kita kembangkan dalam sebuah produk, katakanlah LKPT atau Android, maka tahap selanjutnya adalah implementasi. Sebelum kita melakukan implementasi kepada siswa, maka kita lakukan implementasi terhadap ahli dulu ya. Ada 3 ahli. Ada 2 ahli, mohon maaf. Yang pertama adalah ahli bidang materi matematika, yang kedua adalah ahli bidang media. Begitu. Pertanyaan yang sering jamak diajukan oleh mahasiswa adalah, Bapak minimal berapa sih Pak ahli bidang materi, ahli bidang media begitu ya. Kalau saya salah nanti diralat. Saya belum pernah membaca ada batasan minimal ahli bidang materinya ya. Jadi saya kira 1 pun boleh begitu. Tetapi yang namanya uji instrumen penelitian, maka ketika kita menguji sebuah instrumen baik ahli materi, ahli matematika maupun media, itu lebih banyak lebih banyak jumlah respondennya, maka saya kira akan lebih valid datanya. Masukan-masukannya juga akan lebih banyak. Masukan daripada 2 orang atau 3 orang tentu akan lebih terperinci dibandingkan masukan hanya daripada 1 orang begitu. Makanya ketika ada mahasiswa melakukan penelitian pengembangan, paling enggaklah kita punya 2 begitu. Yang satu guru sebagai bidang studi di sana, yang kedua adalah dosen di UAD begitu, yang menguasai materi itu tadi. Geometri ya silahkan ke dosen geometri dan seterusnya. Yang kedua ahli bidang media, berarti kita punya guru TIK yang di sekolah maupun dosen yang menguasai media di UAD begitu. Tidak harus dari PEMAT, dari teknik informatika juga boleh, dari prodi lain juga boleh begitu. Yang mana dia kompeten di bidangnya begitu. Nah, harapannya apa? Dari para ahli-ahli itu tadi, maka bisa memberi masukan-masukan yang spesifik begitu. Untuk apa? Untuk pengembangan, untuk revisi produk media kita begitu. Nah, itu kan tadi selalu ada revisi. Kata kuncinya memang revisi itu tadi. Nah, kalau sudah selesai kita lakukan perbaikan dari ahli bidang media maupun materi, dan mereka sudah memberi nilai, maka tahapan selanjutnya kita akan melakukan uji kelompok kecil. Bagaimana sih penilaian kelompok kecilnya ya? Yang jamak ditemui oleh siswa adalah katakan ada 30 siswa, maka kita mengambil beberapa siswa untuk mengecek atau mengetahui bagaimana sih desain program media kita, bagaimana ngasih masukannya gitu.
Baik dari sisi media, baik dari sisi penggunaan materi, KIKT-nya, maupun dari sisi evaluasi yang digunakan, begitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Ada berapa kelompok kecil yang digunakan. Kalau Borg and Goal memang menyebutkan ada sekitar 6 sampai 12 kalau tidak salah. Nanti kalau salah mohon maaf begitu. 12 maksimal 12 siswa ya. Dengan 12 siswa itu adalah nanti dibagi rata. Siswa kemampuan rendah, siswa kemampuan sedang maupun siswa kemampuan tinggi begitu ya. Jadi dibagi-bagi, tidak hanya siswa yang pintar saja ya. Jadi kalau nanti ketika kalian melakukan uji kelompok kecil ya usahakan paling enggak sepertiganya lah 30% dari jumlah siswa yang ada di kelas itu tadi. Ambil sembarang yang mana memiliki kemampuan sedang, tinggi, sama rendah ya. Untuk menguji desain produk media tadi. Nah, sesudah mereka memberi masukan maka kita wajib melakukan revisi itu tadi. Revisi itu yang sudah kita perbaiki dari siswa-siswa itu tadi, maka kita lakukan uji coba lapangan. Nah, uji coba lapangan ini adalah satu kelas begitu. Satu kelas saja cukup begitu. Yang dilakukan oleh mahasiswa kita biasanya satu kelas. Memang dalam beberapa kasus ada mahasiswa yang uji coba lapangannya adalah di 2 kelas dalam sekolah yang berbeda. Ya, jadi kelasnya sama, kelas 7, tetapi sekolahnya berbeda. Nah, biasanya seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa hanya satu kelas saja itu juga diperbolehkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi nanti dari implementasi kepada uji coba lapangan pada siswa-siswa dalam satu kelas besar, maka kita punya hasilnya ya. Nah, hasil itu yang akan kita revisi, kita evaluasi perbaikan-perbaikannya, lalu kita nilai begitu. Nah, dari penilaian oleh siswa-siswa kelas besar. Nah, hasil itu nanti yang akan untuk mengetahui bagaimana sih kelayakan media yang sudah kita kembangkan. Alurnya seperti itu. Lanjut Mbak Tika. Nah, tadi kita sudah punya prosedur model pengembangan, prosedur pengembangan. Yang ketiga adalah uji coba produk ini tadi ya. Desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, sama teknik analisis. Nah, kita akan bahas satu-satu. Silakan Mbak, di slide selanjutnya. Saya kira ini kalian sudah paham lah, sudah sering melakukan ini tadi. Nah, sebelum kalian melakukan uji kepada ahli materi sama ahli media maupun peserta didik, maka wajib bagi kalian untuk mengkonsultasikan semua media pembelajaran kalian kepada dosen pembimbing skripsi kalian. Jangan sampai ketika kita mengembangkan sebuah produk, dosennya sama sekali tidak melihat medianya seperti apa. Ya. Jadi usahakan dosen skripsi kalian itu melihat dan memberi masukan secara umum, karena nanti secara spesifik biasanya ahli materi maupun ahli media, terhadap media yang sudah kalian kembangkan itu tadi. Ya. Subjek uji coba yang kita punya di sini adalah ahli materi, ahli media, peserta didik. Ini tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Mas, Mbak. Mbak Tika. Nah, ketika kita membuat sebuah instrumen penelitian, Mbak Tika lanjut lagi. Maka kita juga mengenal jenis data. Biasanya ada 2 data yang kita gunakan di penelitian pengembangan. Yang pertama adalah data kualitatif ya. Dia memang mengukur suatu produk dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Misal sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Atau sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai. Apa ini namanya skala Likert itu tadi? Apakah skala Likertnya hanya 4 saja, Bapak? Bisa juga 5, ya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Nah, biasanya 5 atau 4 itu tadi ya. Jadi penilaian atau angket instrumen penelitian yang digunakan biasanya menggunakan ini data kualitatif ya, tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, kalau sudah dinyatakan dalam bentuk ini pernyataan sangat setuju, maka kita rubah menjadi data kuantitatif ya. Sangat setuju kita rubah menjadi 4 ya. Sangat setuju 2, kurang setuju 2, setuju 3, kurang setuju 2, tidak setuju 1 ya.
Dengan asumsi semua pernyataan yang di sini adalah pernyataan positif ya. Kalau pernyataan yang negatif tentu saja nanti akan terbalik begitu. Nah itu ya. Jadi ada dua datanya, data kualitatif sama dua data kuantitatif. Hal jamak yang ditemui ketika kita melakukan penelitian pengembangan ini adalah instrumennya itu mohon maaf tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pernyataan atau indikator pilihan sangat setuju, sangat setuju. Contohnya bagaimana yang sering saya jumpai sebentar. Pewarnaan media, misal seperti ini. Judulnya kesesuaian media pembelajaran dengan KIKD. Jawabannya sangat setuju. Kira-kira tepat nggak itu? Keterbacaan huruf yang digunakan. Jawabannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Kira-kira tepat nggak itu anak muda? Mas Arief Kurniawan, halo. Iya Pak. Halo Pak. Kira-kira ya tepat nggak jawabannya seperti itu? Keterbacaan huruf membantu siswa, ya. Kesesuaian huruf, kesesuaian video yang digunakan, gitu. Jawabannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Sesuai, sesuai enggak. Cocok enggak itu? Sepertinya cocok Pak. Wah, cocok ya. Oke. Yang lain? Keterbacaan huruf yang digunakan dalam media pembelajaran. Ya, nggak ada jawaban lain. Nah, jadi itu contoh yang tidak cocok ya. Nah, keterbacaan huruf yang digunakan dalam media pembelajaran. Itu akan lebih tepat ketika kita ganti sangat setuju menjadi apa kira-kira? Coba disampaikan, apa kira-kira? Sangat? Baik, Pak. Iya, sangat baik. Siapa itu yang ngomong tadi? Nah, itu contohnya ya. Jadi ketika kita membuat pernyataan untuk menilai sebuah media, tolong disesuaikan ya dengan pilihannya ya. Pernyataannya ini kok jawabannya sangat setuju, tidak sesuai nanti ya. Keterbacaan huruf ya. Biasanya yang dipakai itu sangat baik, kalau enggak sangat sesuai. Nah, gitu. Jadi nanti tolong dicek lagi ya. Biasanya ini terlewat begitu ketika saya menguji beberapa penelitian pengembangan, pernyataan sama indikator, bukan pernyataan sama pilihannya itu tidak sesuai. Ya. Kalau sudah sesuai, insya Allah aman nanti ya. Nah. Selanjutnya Mbak Tika. Nah, ini contoh saja angket materi biasanya pembelajaran ya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana isi materinya. Nah, dari 3 indikator ini nanti akan muncul pernyataan-pernyataan yang banyak begitu. Ini contoh saja ya. Kalau kalian mengacu kepada Pustekom itu nanti akan banyak sekali ya. Total tuh sekitar ada 33 atau berapa ya, di atas 30 seingat saya itu kalau Pustekom mengambilnya. Jadi indikator-indikator atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pengembangan media. Ada untuk ahli materi, ahli media, mulai dari karakter, pewarnaannya bagaimana, kontrasnya bagaimana, tampilan pada layar bagaimana, ketika kita gunakan di HP, kita pindahkan ke laptop, apakah ada perbedaan layar, nah itu contohnya. Perintahnya ketika kita next kok malah jadi back atau back malah jadi next, kita close malah jadi minimize dan sebagainya, itu termasuk ranahnya ahli media. Suaranya tidak bisa diminimize, suaranya terlalu besar atau suaranya terlalu kekanak-kanakan, lagu yang digunakan tidak sesuai dengan peserta didik dan sebagainya, atau videonya blur, videonya ngambil dari YouTube sembarang, nah itu juga termasuk ranahnya ahli media itu tadi. Nah, kalau peserta didik biasanya meliputi ini, bagaimana evaluasinya, bahasa yang digunakan ambigu, membingungkan mereka enggak, kualitas isi medianya, LKPD-nya bagaimana, apakah menggunakan media ini membuat saya termotivasi, dan sebagainya. Ilustrasi, grafik, gambar, itu enak dilihat, kualitasnya tegas atau tajam tidak, nah itu contohnya. Nah, semua instrumen pengumpulan data, indikator-indikatornya itu harus dimunculkan di bab 3. Ya.
Menurut siapa? Jangan sampai kita menulis instrumen pengumpulan data, kok tidak memuat sumbernya dari mana. Begitu. Jangan sampai ya. Jadi harus ditulis mau dari Pustekom, dari Tegeh, atau dari siapa itu satunya? Saya lupa. Aduh, saya lupa ya, nanti ada lagi. Ya, lanjut Mbak Tika. Nah, ini saya kira lewati saja lah. Ini deskriptifnya berarti kan nanti kita punya angket di sisi kanan tuh ada apa namanya masukan dan saran. Nah, itu jangan lupa ya, kolom masukan dan saran itu penting. Supaya ahli media sama ahli materi bisa memberi masukan, yang mana masukan itu nanti bisa kita jelaskan, bisa kita deskripsikan di bab 4 hasil dan pembahasan itu tadi. Nah, perhitungan untuk angket secara kuantitatifnya yang saya gunakan di sini punyanya si Cacep apa ya tadi kalau nggak salah. Paley, Lubut, dan Holik ini. Nah, ini yang kita gunakan ya. Mungkin berbeda dengan punya kalian makanya punyanya yang UN-nya itu siapa saya lupa namanya. Dulu saya pakai yang punya UN ya perhitungannya, nggak pakai Paley Lubu ini tadi. Tapi insya Allah sama lah perhitungannya valid ya, dan sudah jamak digunakan dalam mengukur kualitas atau kelayakan media pembelajaran. Ya. Jadi nanti ini akan dihitung persentase kelayakannya. Misal F-nya adalah jumlah keseluruhan jawaban responden ya. Jawaban responden misal ada 20 pernyataan, jawab 5 semua, berarti 5 kali 20 itu tadi jumlah keseluruhannya. Skor tertingginya juga sama karena 5 itu tadi ya. 5 kali 20. Jumlah pertanyaan dalam angket 20 itu tadi. Jumlah respondennya total semua ada berapa. Nah, nanti ini akan ketahui total semua dari ahli-ahli materi, ahli media maupun siswa kelayakannya bagaimana. Nah, kalau sudah punya persentase kelayakannya maka akan dirubah ke dalam seperti ini. Selanjutnya Mbak, ke tabel. Nah, ini tadi kriteria media ini tadi. Saya ambil lagi punyanya Pak Paley Lubut dan Holik ini tadi ya. Ada 20%, maka sangat tidak baik ya. Biasanya batasan sebuah media selesai dikembangkan itu ketika 60% ke atas ya, 61. Minimal baiklah begitu yang digunakan begitu. Kita harus punya batasan supaya tahap pengembangan media kita itu selesai ya. Minimal itu baik. Ya, syukur bisa sangat baik begitu, tetapi jarang kita temui. Biasanya cukup di baik mereka sudah bisa selesai atau dikatakan selesai bahwa tujuan pembelajaran, tujuan pengembangan media pembelajaran kita tahap selesai karena sudah dikatakan baik begitu. Nah, atau layak begitu ya. Tergantung kita mau mengukur. Kalau kita layak ya berarti kita ganti menjadi sangat tidak layak, kurang layak, cukup layak atau sangat layak begitu. Jadi nanti kita rubah. Selanjutnya Mbak Tika. Next. Masih banyak seingat saya ini. Nah, ini tadi sudah 60% dengan kriteria baik maupun sangat baik. Ini Paley Lubut juga. Lanjut Mbak. Ini sudah saya sampaikan. Nah, sekarang sudah sampai bab 4. Alhamdulillah, sebentar lagi skripsi kalian selesai. Ya, usahakan bulan Maret kalian sudah selesai pendaftaran sehingga kalian bisa ikut wisuda ya. Syukur lagi wisudanya besok offline begitu ya. Amin. Amin, begitu ya, bisa ikut wisuda. Nah, yang pertama bab 4 hasil penelitian itu yang pertama adalah data uji coba ya. Jadi semua tahapan ADDIE mulai dari analisis pendahuluan, analisis kebutuhan, analisis situasi, analisis teknologi itu kalian ceritakan di situ ya. Terus desainnya juga kalian ceritakan. Seperti apa awalnya, flowchart-nya seperti apa. Tidak semua dosen akan meminta flowchart-nya biasanya. Hanya desainnya, gambarannya saja, bagan-bagannya biasanya. Terus development-nya, bagaimana langkah pengembangannya dicetakan, menggunakan software apa, begitu. Implementasinya, tadi uji kelayakannya bagaimana, sama evaluasinya, hasil akhirnya bagaimana. Nah, itu data uji coba yang kita gunakan. Kalau kita sudah bisa bercerita semua tahapan ADDIE, maka kita lalu melihat kualitas media berdasar angket sama perhitungannya dengan tahapan analisis data ini tadi. Nah, analisis data nanti akan ketahuan.
dari ahli media baik, ahli materi baik, siswa sangat baik. Nah, nanti akan ketahuan rata-ratanya itu apa dari keseluruhan validator itu tadi. Yang ketiga adalah revisi produk. Jadi sebelum revisi, biasanya yang saya minta adalah sebelum revisi bagannya atau gambar medianya seperti ini. Sesudah revisi seperti ini. Jadi harus jelas. Sebelum revisi sama sesudah revisi, itu apa saja itu harus jelas kalian ya. Ceritakan di situ revisi produknya. Sebelum revisi YouTube-nya seperti ini, sesudah revisi YouTube-nya saya ganti menjadi milik sendiri. Sebelum revisi videonya seperti ini, animasinya seperti ini, oh tidak ada KIKT, sesudah revisi ditambahkan KIKT. Nah, yang sering lupa dilakukan oleh teman-teman kita adalah sebelum revisi mereka tidak menyimpan atau menimpa filenya dengan sesudah revisi. Sehingga kita tidak bisa mengecek sebelum revisi itu apa saja. Ya, jadi mohon ketika kita membuat skripsi, atau mengembangkan sebuah produk ya di save as begitu ya. Biasanya sudah pernah lihat itu ya. Apa ya dulu IG-nya siapa itu ya? Nama file skripsi di mahasiswa. Bab 1. Bab 1 revisi 1, bab 1 revisi 2, bab 3 revisi final. Udah revisi final, ada lagi bab 3 revisi lagi ya Allah gitu. Ujung-ujungnya final the last one gitulah biasanya begitu. Nah, tolong itu ya disimpan filenya, disimpan dalam bentuk save as supaya apa ketika kita mau melihat kembali rekam jejaknya itu kelihatan ya. Jadi nanti ketika kita mau screenshot media sebelum revisi sama media sesudah revisi itu akan kelihatan begitu. Ya. Jadi kita bisa capture atau screenshot sebelum ini loh Pak, sebelum sesudah ini loh. Oh iya betul. Jadi masukan daripada ahli itu betul-betul ditindaklanjuti. Ya. Itu ada buktinya dengan sebelum revisi sama sesudah revisi itu tadi. Nah, saya jadi ingat ketika kalian menyimpan sebuah file skripsi, usahakan file itu jangan tersimpan hanya dalam satu perangkat ya. Usahakan ketika kalian selesai mengetik, save as, begitu ya, disimpan, diupload ke Google Drive begitu. Sekarang kan kalian sudah punya Google Drive. Uploadlah ke sana. Jadi suatu saat nangudzubillah min dzalik laptop kalian hilang, HP kalian hilang, kalian masih punya datanya, flash disk kalian hilang. Di mana datanya? Di Google Drive itu tadi. Ya. Nah, itu contohnya ya, supaya kita keterhati-hatian kita ya. Syukur kalian punya 3 laptop, itu semuanya ada file skripsi kalian itu tadi. Yang terakhir adalah kita bicara kajian produk akhir. Nah, kalau ini agak simpel lah. Jadi kita tinggal berbusa-busa ngomong. Produk final yang sudah kita mendapatkan penilaian ya dari ahli materi mendapatkan ini, masukannya beliau ini. Ahli materi masukannya ini, hasil finalnya begini, nilainya baik begitu. Nah, siswa juga sama. Dari 30 responden mayoritas atau 95% menyatakan media yang sudah kita kembangkan layak. Ah, itu contohnya. Diciptakan di situ. Selanjutnya, Mbak. Bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, yang sering terjadi ketika kita menuliskan kesimpulan dan saran, ini hanya bab formalitas saja. Ya. Bab formalitas berarti tidak usah dipikirkan. Biasanya begitu. Padahal ini merupakan bab yang tidak kalah pentingnya ya, walaupun memang terkadang maksimal hanya 2 atau 3 halaman saja. Tetapi yang namanya bab 5 kesimpulan dan saran ini berarti kita mengambil kesimpulan apa sih yang kita peroleh dari pengembangan kita. Nah, yang namanya kesimpulan, coba cek kembali dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan, untuk mengetahui kelayakan. Itu tujuan penelitiannya. Maka kesimpulannya tolong dikaitkan dengan tujuan itu tadi. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan media pembelajaran A dengan kualitas baik, meliputi penilaian ahli materi, ahli media, sama respon peserta didik. Itu contoh kesimpulan. Nah, saran ini tadi berarti apa saja saran spesifik terkait media yang kita kembangkan tadi, bukan saran secara umum. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Suparman bahwa yang namanya saran itu harus spesifik ya. Media ini bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus dengan syarat ini atau media ini bisa digunakan untuk anak dengan kemampuan tinggi tanpa pendampingan oleh guru. Nah, itu namanya saran. Tapi ketika media ini digunakan oleh anak yang kemampuan mohon maaf di bawah rata-rata, maka membutuhkan pendampingan dari guru terkait pada materi ini. Nah, itu contoh saran yang spesifik ya, bukan secara umum itu tadi. Nah,
Itu bab 5 selesai. Walaupun kelihatannya simpel begitu, tetapi jangan melupakan bab 5, kesimpulan dan saran. Habis bab 5, maka terbitlah daftar pustaka. Ya. Hal jamak yang sering kita temui di teman-teman kakak kelas kalian adalah banyak sumber yang dikutip di penulisan bab 1 sampai bab 4 tidak ada di daftar pustaka. Nah, begitu. Ketika ditanyakan, ini bukunya mana? Aduh, mana ya? Kok di daftar pustaka nggak ada? Nah, itu contohnya. Banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena kalian itu mengkopas. Mohon maaf ya, saya bersuudon dari artikel, tapi kalian lupa menuliskan daftar pustakanya sebagai panduan rujukannya. Nah, itu yang sering jamak ditemui. Ya. Jadi usahakan ketika kita mengetik sebuah skripsi ini, apa yang kalian tulis di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kalian pahami dan tulislah daftar pustakanya. Begitu. Ketika kalian ada nulis pendapat menurut Sugiono, langsung tempel Sugiono di daftar pustaka. Begitu, supaya kita tidak lupa. Nah, sesuaikan juga penulisan panduan daftar pustaka ya. Nama dibalik, lalu tahun, lalu judul buku, lalu penerbit, lalu kotanya mana. Nah, biasanya seperti itu. Kalau artikel juga beda lagi dari Google Scholar dan sebagainya. Nah, saya kira ini sudah mau selesai presentasinya. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Betul, sudah selesai. Jadi pesan saya bagi kalian yang ingin mengembangkan sebuah produk, yang pertama, hilangkan mitos bahwa penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang susah dan memakan waktu yang lama. Ya. Tidak ada penelitian yang gagal. Ya. Seburuk-buruk apapun penelitian yang gagal pasti akan menghasilkan sebuah karya begitu, menghasilkan sebuah manfaat begitu. Meskipun boleh dikatakan manfaatnya ini tidak besar untuk efek orang masyarakat luas, tetapi perlu kita tekankan lagi bahwa tidak ada penelitian yang gagal begitu. Yang kedua adalah tidak ada skripsi yang lama. Ya. Semua skripsi itu waktunya sama sebetulnya ya, 1 semester maksimal 1 tahun. Menjadi lama itu karena kalian tidak mengerjakan apapun begitu. Fokus dengan ini, fokus dengan ini, fokus dengan ini. Sehingga kalian melenakan yang namanya skripsi begitu. Pak, saya tuh rajin loh Pak sebetulnya skripsi saya. Justru ketakutan terbesar saya adalah pada dosen pembimbing saya. Wah, ini apa sih yang perlu ditakutkan dari seorang dosen pembimbing? Sama-sama manusia begitu. Yang membedakan adalah dosen kita lebih mendahului ilmunya, lebih tahu begitu karena sudah pernah melakukan, karena sudah pernah membaca, sehingga perlu kita hormati baik dari sisi ilmu maupun dari sisi usia begitu. Tetapi secara perwujudannya kan sama dengan kita, Bu. Jadi tidak usah takut begitu. Yang penting gunakan tata krama, tata unggah-ungguh yang sopan begitu ya. Pak, di kampus nggak Pak? Mau bimbingan? Itu kan contoh yang salah. Tuh. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf Bapak sudah di kampus belum? Kami ingin bimbingan. Oh ya, saya sudah di ruangan saya sih. Ruangan saya ini sejak jam 9. Malah dijawabnya gini. Baik Pak, kami siap-siap dulu Pak, kami meluncur ke kampus. Apa-apaan ini? Itu contoh yang salah ya. Jadi usahakan sebelumnya kalian sudah konsultasi dulu lah dengan dosen janjian begitu. Jangan sampai dosen kan sudah nunggu begitu. Jam 9 begitu. Nah, kalau ada dosen yang menyalahi janji bimbingan ya mungkin ada kesibukan ya. Saya tidak akan menyalahkan yang bersangkutan begitu. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau kita sudah sepakat bahwa kita akan bertemu jam 9, jam 10 di sini ya tolong bisa ditepati begitu. Saya sendiri juga kadang tiba-tiba meng-cancel karena ada rapat atau apa begitu. Tidak saya pungkiri. Nah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Judulmu mau hubungan, mau regresi, mau pengembangan, mau PTK, mau apapun itu bagus. Yang penting selesai begitu. Skripsi yang tidak bagus itu skripsi yang tidak selesai-selesai. Pak, saya masuk UAD itu susah. Masa mau keluarnya gampang? Ya pengen susah lah Pak. Gitu. Itu kan aneh begitu ya. Jangan sampailah kita seperti itu ya. Usahakan bisa keluar dari sini secara cepat dan tepat dan baik begitu ya. Kurang dari 4 tahun itu luar biasa. Mau lanjut PPG, S2 itu silahkan. Yang penting kita selesaikan kewajiban kita. Tugas pelajar adalah belajar. Maka salah satu kewajiban belajar adalah menyelesaikan skripsi kita. Coba kalian renungkan sejenak bagaimana bahagianya ketika orang tua kalian bergandengan melihat kalian berjalan di altar wisuda begitu.
ya kan, baik offline maupun online lah. Saya kira tidak kalah bangganya. Yang namanya orang tua cita-citanya adalah mengentaskan anaknya supaya lulus sarjana begitu. Pernah ya mendengar yang namanya education is future investment. Jadi pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana mendidik anak kita saat ini itu akan kelihatan 10-20 tahun lagi. Nah, jadi makanya banyak orang yang betul-betul bekerja keras. Mungkin sudah pernah kalian lihat bagaimana, mohon maaf, tukang becak yang menyekolahkan anaknya sampai lulus S3, S2 begitu, itu contohnya. Nah, itu kan suatu kebanggaan yang sangat membuat orang tua senang lah. Kapan lagi sih kita membuat bangga orang tua dengan wisuda? Itu contohnya. Salah satu bentuk kita bisa membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua adalah ketika kita wisuda itu besok. Ya. Coba kalian sesekali buka YouTube-nya ini. PSM, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember, Negeri Jember. Sudah pernah lihat belum? Belum. Nah, nanti dibuka ketika mereka wisuda tuh luar biasa wisudanya, nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Nah, pasti kalian pengen seperti itu ya. Itu jadikan sebagai motivasi ekstrinsik lah dari luar bagaimana prosesi wisuda di Universitas Negeri Jember itu. Itu asik sekali. Coba dilihat nanti ya. Yang terakhir pesan saya sebelum selesai presentasi ini adalah musuh utama skripsi kita itu adalah malas mengerjakan itu tadi. Sudah banyak kasus mahasiswa malas. Malas bisa timbul karena diri kita yang malas atau karena dosennya yang takut begitu, takut dengan dosennya begitu. Nah, maka usahakan sifat takut itu dihilangkan, rasa malas kita dihilangkan begitu. Tidak susah membuka Google Scholar, membuka Digilib UAD, membuka Digilib Perpusnas, itu tidak susah. Kalaupun kita belum bisa ke Jogja, bisa kita membuka online. Kalau kalian punya time schedule 1 hari 1 halaman, maka jika skripsi hanya 100 halaman, maka dalam 100 hari akan selesai. Begitu. 100 hari kan berarti sekitar 3,5 bulan begitu akan selesai. Cepat itu sebetulnya ya. Kalau 1 hari setengah halaman ya berarti paling nggak sekitar 6 bulan nanti kalian akan selesai. Nah, begitu, tetap semangat mengerjakan skripsi. Karena apa? Semester 7 menurut saya bukan waktunya untuk having fun lagi ya, main-main lagi, kongkong-kongkong, nongkrong begitu ya. Tapi sudah fokus begitu. Bayangkan sakitnya hati kalian ketika melihat teman kalian wisuda dan kalian masih bimbingan bab 2, bab 3 begitu. Nanti bimbingan nggak ada teman itu rasanya sakit hati, sepi sekali begitu. Nah, itu contohnya. Ya, jadi tetap semangat, oke? Bagus, lanjutkan. Slide selanjutnya sudah ya Mas ya kayaknya, ya Mbak ya. Ya Pak, Terima sudah kasih. selesai. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi. Tak terasa kita sudah berapa menit ini? 1 jam mungkin saya ngomong atau kurang ya. Saya akhiri dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Pak, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Pak Fahmi. 27 slide telah kita lalui, banyak sekali materi dari beliau, tapi juga disampaikan tentang skripsi kita yang harus sesuai dengan kebutuhan lapangan, tapi juga dijelaskan mengenai uji, ada uji ahli materi, uji ahli media, dan juga uji peserta. Dari teman-teman sekalian mungkin masih ada yang mengganjal ya, masih ada yang belum dipahami. Untuk selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan nama _ pertanyaan di room chat. Silahkan teman-teman. Atau ngomong aja langsung kalau mau ada pertanyaan silahkan. Oh ya. Suaranya dibuka. Silakan Mas Mbak kalau mau bertanya, semoga bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab, saya simpan untuk saya belajar lagi. Masjid siapa yang udah bunyi ya? Di tempat saya belum. Oh, Mbak Risma sudah menonaktifkan. Oh, Mbak Salma ya. Ya, Mbak Salma dulu monggo. Oh ya. Mau tanya Pak, izin bertanya. Rekomendasi aplikasi dong Pak. Untuk membuat modul LKPD seperti itu. Modul saja punya saya modul hehehe.
modul Ya. atau modul HUD? Modul digital. Modul digital ya. Laptopmu Ya, apa? Windows atau Apple? Windows. Oh, Windows ya. Kalau Windows yang biasa digunakan oleh mahasiswa kita adalah Flipbook Maker, Kavisoft itu, Mbak. Iya, Flipbook Maker ya, Pak. Flipbook Maker. Kalau enggak Kavisoft itu tadi. Oh ya. Kavisoft ya. Itu gampang. Jadi ketika kita membuat Kavisoft itu tadi, kita ngetikkan semuanya dalam Word terlebih dahulu, Mbak. Oh iya. Ya. Terus baru di PDF-in Iya, nggak sih, betul. Pak? Baru di PDF-kan, masukin ke Kavisoft-nya. Kalau kamu ada video, itu akan sangat bagus. Karena namanya e-modul kan tidak sama dengan modul HUD ya. Jangan sampai kita bikin e-modul kok sama dengan HUD-nya. Ya nggak ada bedanya berarti ya. Jadi tambahi ada video penjelasannya. Ya, syukur kamu bisa bikin sendiri. Pakai Filmora atau pakai yang lain, begitu ya. Itu akan lebih bernilai. Begitu, Mbak Salma. Silakan, ada lagi Mbak Salma. Lagi, Pak. Ya. Kalau itu kan kita buatnya pakai laptop, terus habis itu nanti diaplikasikan ke peserta didik bisa menggunakan Android, Pak. Beberapa ada Kavisoft yang bisa diekspor ke Android, Mbak, ya. Tapi dia harus melalui konverter dulu, biasanya Adobe CS6 begitu yang bisa begitu. Kalau kamu mau mengembangkan e-modul berbasis Android atau e-modul biasa? Android. Kalau Android ya bisa pakai konverter itu tadi. Ya, jadi memang harus pakai Android begitu ya. Tetapi mohon diperhatikan ketika kita merubahnya ke dalam Android, ketika kita convert ukuran layar maupun resolusi videonya juga dipastikan sesuai ya. Jangan sampai terkompres dengan drastis begitu. Begitu, ya. Mbak. Ya, lagi begitu. Pak, satu pertanyaan lagi. Oh iya, diborong. Tadi kan Bapak menyinggung tentang video. Iya. Disinggung. Kemarin kalau kakak tingkat ada yang menggunakan link atau barcode, ya kan, seperti itu. Betul, nah, betul. Jika sebenarnya pengennya tuh buat yang itu apa? Kayak yang punya Bu Sofi. Ya. Apa ya namanya tuh ya? Program linearnya Bu Sofi. Modul program linear itu. Sama Bu Dwi. Iya, iya. Itu kan langsung bisa diklik, Pak. Nah, bisa nggak ya untuk dua aplikasi yang Bapak tadi sebutkan, itu videonya langsung bisa diklik? Bisa diklik. Jadi videonya kita masukkan ke Kavisoft-nya, Mbak. Memang begitu. Oh, gitu. Berarti nggak pakai link gitu toh, Pak? Enggak pakai link, nggak pakai barcode ya. Jadi misal begini, kamu mau menjelaskan tentang grafik persamaan garis lurus begitu ya. Kamu kan butuh video penjelas. Nah, kamu kan bisa ngambil dari GeoGebra sebagai diekspor ke video itu tadi, langsung masukkan ke Kavisoft itu bisa. Oh, enggak. Ya, kemarin yang dilakukan oleh mahasiswa S2 kebetulan validasi ke saya namanya Mbak Audina Siska. Jadi dia perpaduan GeoGebra sama Canva. Kalian pasti terbiasa dengan Canva kan? Iya. Nah, itu animasinya dari GeoGebra terus ditambahkan Canva untuk animasi font sama garis-garis dan sebagainya. Itu juga bisa. Oh ya. Ya, begitu Mbak Salma ya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya. Ya, makasih. Nanti kalau butuh kontaknya Mbak Siska Audina bisa saya beri. Mbak Risma Trimawarni. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Ini terkait angket sih, Pak. Misal kita buat angket nih. Di pilihan angketnya itu ada misalnya kayak sangat setuju, kurang setuju, sampai tidak setuju gitu. Nah, misal kayak yang Bapak tadi sampaikan di pertanyaan itu kan pasti ada yang pertanyaannya itu sebenarnya nggak sesuai dengan kalau misalnya jawabannya itu kayak setuju, sangat setuju gitu. Iya. Jadi kalau dalam satu angket itu ada dua pilihan, misalnya ada yang sangat baik sama sangat setuju, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Nah, ya betul. Jadi katakanlah bagian ini bagian materi dia ngomongin sangat setuju gitu ya. Terus bagian bawahnya kemenarikan dan sebagainya dia memakai sangat baik atau sangat sesuai. Begitu ya, Mbak, maksudnya begitu ya? Iya.
Ya boleh Mbak, boleh begitu. Tapi nanti tolong dipisah ya antara yang sangat baik dengan yang sangat tujuh masih dalam satu tabel, tapi dalam apa namanya ya, dalam baris yang berbeda ya, dipecah begitu. Jadi katakanlah yang materi yang tentang video atau animasi dia pakai sangat baik. Terus yang tentang keterbacaan huruf dia pakai sangat sesuai. Itu boleh Mbak. Yang tidak boleh adalah yang masih dalam satu indikator dia ganti-ganti, sangat baik, sangat sesuai begitu. Ya. Oh iya. Kecuali ketika kita membuat dalam pernyataan yang sama dalam indikator, kamu tidak menuliskan sangat baik, sangat setujunya langsung poin 4321, 4321. Nah, begitu. Itu mungkin solusi yang untuk main amannya begitu. Tapi kalau mau tetap sangat baik, kok dipisah dengan sangat setuju, ya itu tadi saran saya seperti itu tadi. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi saya pernah melihat angket yang seperti itu memang. Jadi atasnya itu sangat baik, lalu ada tabel berikutnya masih satu penilaian, dia menggunakan sangat sesuai begitu. Sama, boleh Mbak, tetapi nanti kan tetap konversinya ke 4321 atau 54321 itu tadi. Begitu ya Mbak Risma? Iya Pak. Ya, begitu. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Nadilah Pak. Nadilah Rachmawati, silakan Mbak Nadilah. Jadi masih terkait angket Pak. Ya. Untuk konversinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kalau tidak memakai sangat baik, tetapi memakai misal kesesuaian tersebut mencapai tingkatan 0 sampai 20%. 21% sampai 40% gitu boleh tidak Pak? Boleh. Itu tadi saya sudah mencontohkan di pemaparan itu tadi. Jadi merubah ke 4321 ke perhitungan 20%, 30%. Ya. Kamu pembimbingnya Pak Suparman bukan? Bukan, Busum Pak. Oh Busum ya. Berarti Busum mohon maaf mengacu ke yang Pak Suparman. Yang kamu sampaikan itu persis seperti yang dilakukan oleh Pak Suparman. Jadi dalam bentuk prosentase. Oh, okay. Ya. Jadi tetap boleh nggih boleh. Pak? Tadi soalnya tempat tertinggal sinyalnya jelek. Boleh ya. Kamu bisa cari referensinya. Mayoritas banyak ya, saya bukan mayoritas, tapi beberapa mahasiswa Pak Suparman beliau memakai pilihan indikator yang itu tadi dalam bentuk persentase itu tadi. Pak Busum pernah menyampaikan kalau ditanyakan ke gurunya dulu sesuai belum gitu kan. Nah, sedangkan waktu bertemu dengan guru tahapan untuk yang kesimpulan Pak, gurunya meminta tidak usah aja gimana Mbak, nanti takutnya terlalu lama durasinya, dan videonya pun juga dibagi 2 Pak, 2 tahap gitu Pak. Ya. Itu diperbolehkan buatan Pak? Ya kalau saya pribadi menjawab itu boleh begitu ya. Tapi nanti kembali ke pembimbingmu ya karena kontekstualitasnya di situ. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bukan boleh atau tidaknya, tetapi tentang kontekstualitas yang kamu gunakan di situ ya. Jadi kan kamu menggunakan video yang berbasis kontekstual, gitu kan? Nah, mohon ketika kita membuat media yang berbasis seperti itu dengan pendekatan kontekstual diperhatikan ya 7 tahapan itu ada atau tidak semuanya. Jika memang ada satu tahapan yang tidak ada, maka kamu harus menulisnya di batasan penelitian. Bahwa kontekstual yang kita gunakan di sini adalah ini saja. Begitu ya Mbak Nadila. Jadi nanti misal tidak ada kesimpulannya masuk di batasan masalah gitu Pak. Kamu jelaskan di awal bahwa video ini kontekstual, tetapi kontekstualnya tanpa ini begitu ya. Tapi mohon maaf dengan persetujuan pembimbing ya, karena saya bukan Pak, nanti tak konsultasikan ke Busum itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu ngomongin mediamu berbasis kontekstual, mohon ada pengukuran khusus kontekstualitasnya itu tadi. Khusus ya. Nah, itu sudah ada pasti ya. Jadi angket khusus kontekstualisnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menunjukkan bahwa medianya Mbak Nadilah itu betul-betul kontekstual begitu. Tidak seperti media yang umumnya begitu. Saya kira di sini ada sekitar 5 atau berapa mahasiswa yang pakai media CTL lah gitu. Begitu Mbak Nadilah nggih. Nggih, paham Pak. Matur suwun nggih Pak. Nggih, sekonturipun Mbak.
Ada lagi? Masih cukup panjang ya sesi tanya jawab. Sampai jam berapa sih Mas? Jam 1 ya? Kalau di rundown jam 11.55, tapi kita menyesuaikan kalau udah nggak ada ya. Ini mau KKN tuh anak-anak? Ya ini. Sambil KKN. Minggu libur Pak KKN-nya. Sambil KKN ini Pak. Oh, kok ada yang libur KKN? Ada yang KKN. Libur. Ada tadi pagi senam, ini sekarang buat hand sanitizer. Oh gitu, ya. KKN bisa nyambi skripsi nggak? Alhamdulillah bisa Pak, tapi ya mungkin kendalanya kalau capek itu loh Pak. Kadang tergoda malas. Iya betul lah, kan nggak ada senang-senang dulu baru itu, kan harus capek-capek dulu baru bersenang-senang nanti. Wah, kok ada Pak Faris Setiawan? Lu sudah selesai mau punya Pak Faris, pindah ke sini. Oh Pak. Ya ini Pak. Belajar nih Pak. Sudah selesai Pak? Sampun. Oh ya, karena Pak Faris sudah datang, mari kita selesaikan aja. Ya begitu ya. Jadi walaupun kalian kembali ke topik ya, walaupun kalian KKN alternatif, ambil keuntungannya ya. Justru ketika kalian KKN alternatif ini tadi, kalian bisa selesai lebih cepat. Karena teman-teman kalian nanti KKN di luar kota, katakanlah di Gunung Kidul, Sentolo, Kulon Progo kan bulan Januari itu kan. Nanti itu mereka malah betul-betul fokus di lapangan tentang skripsi tentang KKN-nya begitu ya. Walaupun memang ada kenyataan KKN daring maupun luring, tapi mungkin masyarakat sana akan meminta luring begitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyambi begitu. Tapi kalau kalian alternatif ini, insya Allah masih ada waktu lah untuk menyambi begitu. Ya. Biasanya mahasiswa perwalian saya tuh selalu saya suruh KKN alternatif begitu supaya cepat selesai nanti ya. Kemarin penelitian pengembangan Hanif, terus si Maman itu juga selesai. Sempropnya duluan siapa itu Nurul Hasanah, tetapi lulusnya bareng. Pendaftarannya cuma hanya selisih 1 hari. Jadi contohnya seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa penelitian pengembangan itu lama. Insya Allah cepat selesai. Ya. Kembali kepada diri kalian itu masing-masing ya. Begitu loh Mas David Sukmana, didengarkan omongan saya. Dari kemarin bab 2 saja nih Mas David ini nggak laju-laju bab 3. Ada lagi monggo yang lain? Silakan yang ingin bertanya. Azizah mau nanya. Kalau nggak ada cukup Mas, sudah hadan di sini. Baik, itu tadi diskusi kita. Hampir di penghujung acara. Dari Pak Fahmi mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, closing statement-nya adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, itu aja. Jadi harus diselesaikan dalam jangka waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Nah, itu tadi ya. Ya. Tapi tetap memenuhi prosedur ya. Jangan sampai copas itu yang saya nggak suka itu. Nah, ya, begitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ini minta waktu sebentar ya untuk screenshot buat kenang-kenangan. Untuk Mas, Mbak, dan juga Bapak Ibu bisa menghidupkan kamera. Ini yang screenshot Mbak Erlin ya? Ini di sini yang dosen siapa saja? Saya belum ngecek ya. Tadi ada Bu Dian. Coba saya cek di pasien. Bu Dian, halo Bu Dian. Siapa lagi? Bu Vita, halo Bu Vita. Halo Pak Fahmi. Di Salatiga ya? Jogja Pak. Oh Jogja. Lalu ada siapa lagi nih? Pak Faris sudah ada di. Siapa lagi ya? Bu Sofi ada juga. Oke. Jadi ada beberapa dosen di sini ya. Sudah difoto Mas? Belum Pak. Ini ada 2 slide, nanti hitungan ketiga nanti tetap senyum ya. Saya udah senyum terus ya nih tadi. 1, 2.
1, 2, 3. 1 kali lagi ya. Oh, masih banyak yang mematikan kamera. Kayaknya malu. Alfiansah senyum. 1, 2, 3. Bentar. Ya udah capek senyum kok masih bentar-bentar. Nge-lag, Pak. 1, 2, 3. Ih, Alfiansah imut banget ya, sumpah tangannya gitu. Cukup, Mbak Erlin? Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fahmi telah materinya luar biasa ya. Semoga bisa membantu Mbak Mas kita dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah ikut meramaikan acara kita kali ini. Terima kasih kepada Mas dan Mbak yang telah mengikuti acara dengan penuh antusias tentunya. Akhir kata dari saya, kita tutup dulu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon izin live. Boleh live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya panitia. Semangat KKN-nya Mas, Mbak. Assalamualaikum. Lagi di mobil cuy. Ya, udah nonton.